Kebutuhan akan fashion membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menghasilkan fashion yang sesuai dengan keinginan pasar. Keinginan pasar yang sangat dinamis dengan ditandai adanya perubahan mode fashion yang begitu cepat, membuat produksi fashion digenjot habis-habisan. Sampai pada di titik di mana fashion menjadi masalah yang serius untuk lingkungan karena banyaknya sampah fashion yang dihasilkan oleh industri. Permasalahan ini membuat tercetusnya gagasan mengenai sustainable fashion yang diharapkan mampu menjawab permasalahan saat ini. Dengan fashion yang berkelanjutan, kita dapat menekan sampah pakaian yang kita hasilkan dan mampu menyelamatkan lingkungan. Aksi-aksi penerapan sustainable fashion mulai gencar dilakukan dari berbagai sektor, khususnya para pelaku fashion itu sendiri. Salah satu yang dapat kita lihat adalah Lomba Mix and Match Sustainable Fashion 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pekalongan yang bekerja sama dengan berbagai pelaku fashion di Kota Pekalongan. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu peraih juara di dalam event ini, yakni Ihsan selaku juara 2 yang akan membagikan pengalaman dan pandangannya terkait dengan sustainable fashion. Tak hanya itu, sosok Ihsan juga menarik untuk kita kulik dengan prestasi-prestasi yang lain di bidang olahraga dansa. Simak terus perbincangan saya dengan Ihsan hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Ngomongin soal sustainable fashion, kita udah sering dengar kali ya soal terms yang satu ini. Ya, sustainable fashion itu adalah tren fashion yang berkelanjutan, yaitu memiliki bahan-bahan yang bisa dipakai lagi dan bisa berperan baik untuk lingkungan. Karena kita tahu yang namanya sampah yang dihasilkan oleh fashion itu sangat banyak sekali. Bayangin kalau kita selalu memakai kain-kain baru, berapa banyak sampah yang menggunung karena pakaian kita. Oleh karena itu, kemarin Tourist Information Center Kota Pekalongan mengadakan sebuah lomba Sustainable Fashion yang mengajak anak-anak muda untuk berkreasi dan berkreativitas melalui desain yang sustainable. Untuk itu, sekarang saya mau ketemu sama teman saya, kebetulan dia juara 2 Lomba Sustainable Fashion yang diadakan oleh Tourist Information Center Kota Pekalongan. Namanya Ihsan. Selain itu, Ihsan juga berprestasi di bidang yang lain juga, yaitu dancer. Penasaran seperti apa? Mari ikuti saya, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo, ini dia, hai. Ini dia orangnya yang aku cari-cari dari tadi. Di dalam ruangan lihat-lihat apa nih? Lihat batik nih. Oh, cocok ya. Banyak menampilkan berapa jenis batik gitu ya. Wah, keren. Iya sih emang. Dan cocok banget kamu lagi pakai batik juga. Jadi, Klop, apakah kamu sedang mencari inspirasi untuk desainmu selanjutnya? Iya, betul sih. Karena ini aku kemarin punya kayak apa? Jaket bekas ya. Oke. Nah, ini mau coba nyari-nyari bahan yang cocok sama buat perpadupadankan jaket sama batik sendiri apa ya gitu. Oke, jadi itulah sustainable fashion ya, San ya. Wah, ternyata kamu tuh ada ide juga untuk mengembangkan jaket bekas, dikreasiin lagi sama kain batik khas Kota Pekalongan gitu. Ya, karena ini aku punya jaket yang udah lama juga kan. Kadang kan kayak wah bosen banget nih. Apa yang buat suatu ide atau suatu desain buat itu biar jadi baru lagi. Jadi biar nggak kebuang sia-sia aja. Wih deh, keren banget ya idenya. Nah, aku juga pengen ngulik-ngulik nih soal lomba kemarin yang kamu juara 2 itu, dan pastinya prestasi-prestasi kamu lainnya. Enaknya kita ngobrol di sana aja kali ya? Oke, yuk. Oke, Ihsan. Nah, aku tuh penasaran. Ini tuh kalau dilihat dari desainnya nih, kayak perpaduan denim dan batik. Daripada penasaran, aku mending tanya kamu. Kamu bisa jelasin nggak? Ini tuh nama desainnya apa? Kalau aku membuat nama desain ini yaitu ini bajuku. Ini bajuku. Why? Karena yang pertama adalah saya yang membuat, yang kedua ingin memiliki suatu karya tersendiri lah. Jadi aku membuat nama bajunya
menggunakan ini bajuku. Ini bajuku. Oke, sangat simple tapi maknanya adalah ini baju yang bikin aku gitu ya. Iya. Dan ini karyaku gitu. Betul. Keren banget. Nah, kalau dilihat dari bahannya nih, ini kamu bisa deskripsiin pakai bahan-bahan apa aja? Oke, yang pertama ini terlihat banget pakai kain jeans, terus ada batik parang, ada ini kain apa namanya, ini aku ambil di lemari, jadi kayak bekas ibu atau bekas nenek itu Oke. tak pakai. Tapi ini ada beberapa batik juga, Aha. jadi memperpadukan ini. Yang penting warnanya agak serasi gitu. Oke, jadi match gitu ya. Kalau dilihat dari batiknya, yang ada di bagian blazer ini beda sama yang di bawah. Bisa dijelasin ini diambil dari mana? Yang bawah dari mana? Kedua batik ini sama-sama diambil dari sarung bekas juga. Cuman aku mengambil yang bawah lebih gelap karena apa ya? Untuk memancarkan cahaya yang di atas gitu. Oke. Jadi warna yang di atas lebih cerah daripada warna yang di bawah. Oh, jadi kamu Dua batik. kamu juga ada trik tersendiri ya, pengen lebih menonjolkan blazernya, tapi karena mungkin kalau aku lihat bagian bawah sudah sangat eksentrik dengan banyak rumbai-rumbai dan agak sedikit ada apa ya, berarti rip jeans gitu ya, agak dibikin kayak rip jeans, jadi kayak semi street style tapi etnik, unik banget. Terus kalau di atasnya itu simple tapi berwibawa dan ditambah ada kesan tetap chic dengan shawl yang kamu temukan di lemari itu. Ini yang namanya sustainable fashion ya. Jadi ketika kita beli baju itu nggak stop di pemakaian hanya itu aja, tapi ketika udah nggak dipakai masih bisa ternyata dimanfaatin gitu ya. Oke. Nah, San, ngomong-ngomong ini kan kamu juara 2 ya di lomba Transformation Center Sustainable Fashion. Yang ketika kamu lomba di situ, itu tuh dinilai sama siapa aja? Itu kayaknya yang nilai ada dari Desmoka, ada dari Ibu Inggit juga kayaknya menilai, dan ada dari dinas-dinas terkait. Oke. Jadi emang yang menilai pun orang-orang yang kompeten di dalam fashion gitu ya. Dan ada dari dinas Kota Pekalongan juga, karena ini juga berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi semua stakeholder itu ambil peran gitu ya. Sebenarnya konsep sustainable fashion ini kalau kita omongin seru banget sih. Apalagi ini kalau kita obrolin, kita lihat juga di sekitar kita udah sering banget yang namanya thrift gitu ya. Nah, habis ini San, aku mau tahu sudut pandang kamu tentang sustainable fashion itu seperti apa, dan kita sebagai anak muda itu harusnya seperti apa untuk menghadapi ini gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, ini kita mau ngobrol lagi, tapi kayaknya sambil cari tempat yang lain nih. Kayaknya ini udah mulai panas ya. Iya, betul sih. Yuk. Oke, kayaknya di situ asik tuh di bawah pohon rindang ya. Adem gitu. Adem. Nah, gini kan jadi santai. Oke, sip. Oke, San, ngobrolin tentang sustainable fashion nih. Kalau menurut kamu sendiri sebagai anak muda dan juara 2 sustainable fashion juga, itu menurut kamu apa? Kalau menurutku sustainable fashion kita telah dari Kata per kata. dulu ya, Mbak. Yang pertama ada fashion. Fashion itu kalau aku mengartikan sendiri adalah penampilan atau apa yang kita pakai, seperti aksesoris, pakaian, terus tata rias, sama gaya rambut, itu juga menurutku fashion. Yes. Terus untuk yang sustainable sendiri itu berkelanjutan. Jadi apapun yang kita pakai ataupun gaya apapun yang kita gunakan itu yang berkelanjutan atau bisa Digunakan kembali. gitu. Oke, itu soal sustainable fashion gitu ya. Nah, terus kalau menurut kamu nih, seberapa penting sih anak-anak muda itu mengaplikasikan sustainable fashion di kehidupan dia sehari-hari? Dampaknya di bidang apa aja?
Kalau menurutku itu sangat penting banget ya. Ya nggak hanya buat pemuda aja, buat orang tua, buat anak-anak, mungkin buat si kaya, si miskin, atau fashionista, maupun yang bukan, baik perempuan atau laki-laki, itu sebenarnya penting banget menerapkan sustainable fashion. Karena apa? Pakaian sendiri yang kita pakai kan ini adalah sandang ya, Yes. primer banget nih, fashion yang primer yaitu sandang, semua orang mesti memakainya. Nah, dengan adanya sustainable fashion ini kita mengurangi sampah-sampah atau mengurangi bekas pakaian yang nggak terpakai dan kebuang sia-sia gitu. Karena pada saat ini juga nih, sampah pakaian itu mendominasi pencemaran lingkungan sekitar 10%. Wow. Gitu, bahkan mengalahkan dari aviasi atau penerbangan itu cuma 2%. Wah, ternyata dari pakaian yang kita pakai itu nyumbang 10% apa namanya pencemaran lingkungan. Bahkan kalau sama pesawat terbang gapnya tinggi banget ya. Beda jauh ya. Beda jauh dan kita berada di atasnya pesawat terbang. Gokil banget. Kapal juga 2-3%. Oh my god. Berarti itu kita berada di atasnya transportasi untuk masalah pencemaran lingkungan. Wah, ini benar-benar harus urgent sih ya untuk kita take action di sustainable fashion untuk menyelamatkan lingkungan kita gitu. Oh iya, aku juga mau cerita nih, kalau kamu melalui karya-karya ini, aku juga sekarang ini lagi memakai sustainable fashion, yaitu baju yang aku pakai ini atasannya San, ini tuh dari mbakku. Jadi mbakku yang beli, kemudian dia udah nggak pakai, terus dikasihin ke aku. Jadi ternyata sustainable fashion itu bisa dari hal-hal sesimpel itu ya. Iya, betul. Kalau kayak ini kan udah biasa, kayak tuker-tukeran baju sama kakak, ataupun kakak ngasih ke adik, adik ngasih ke kakak gitu ya. Oke, jadi semudah itu ternyata sustainable fashion ya. Iya, benar. Oke. Karena dulu juga ada cerita dari beberapa anak punk gitu loh, Mbak. Oh ya? Anak punk gitu kan mereka nggak hanya pakai kayak baju-baju yang baru. Mereka itu aku punya beberapa teman yang kebetulan anak punk juga. Oh. Nah, itu dia itu kayak beli baju di thrift-thriftan gitu atau baju second gitu. Oke. Itu kan buat bisa masuk dalam kategori sustainable fashion gitu. Aha. Bahkan lebih menarik dan memiliki brand-brand yang tinggi gitu loh. Iya, jadi orang-orang sana kan kayak misalkan beli mahal banget tuh. Misalkan merek-merek yang kelas internasional gitu lah. Terus habis itu mereka jual lagi karena tidak dipakai gitu ya. Terus habis itu kita beli dengan harga yang jauh lebih murah tapi kualitasnya masih bagus. Oke, itu adalah thrift tuh. Nah, itu emang lagi ngetren banget kan sekarang. Kayak misalkan banyak tuh toko-toko online yang jualan baju-baju second hand, thrift gitu. Dan di Pekalongan sendiri tuh kan ada ya. Itu pasar senggol. Iya tuh namanya pasar senggol, pemirsa. Oke, jadi ternyata kalau kita mau melakukan sustainable fashion itu mudah banget ya, San. Di mana-mana sekarang tuh udah ada yang jual thrift, bahkan ada yang dari sejak dulu kala tuh zaman ibu bapak kita ya, itu pasar senggol tuh udah eksis tuh dari zaman itu. Itu adalah sustainable fashion. Waduh, keren banget Yang sih. biasanya kita 100.000 dapat baju satu, kalau beli yang second atau beli yang thrift kan dapat banyak. Iya, banyak, bener. Apalagi tuh kalau misalkan para distributor second hand itu ya, belinya bisa bal-balan tuh. Iya, betul. Kayak, wah gede banget, cuman berapa, maksudnya murah gitu, terus bisa dijual lagi. Sekarang emang udah nggak zaman ya gengsi-gengsiin pakai pakai thrift gitu atau second hand, karena emang kita membawa value, membawa misi untuk lingkungan. Iya, betul. Nah, itu value bahkan banget sih. sendiri, Mbak, kadang aku tuker-tukeran baju loh sama temen. Oh, really? Iya. Karena Gimana tuh? Kadang kan pakai baju yang kemarin-kemarin kayak aduh bosen banget nih. Ini terus yang dipakai buat ke kampus atau buat main. Yes. Coba deh tuker-tukeran sama temen. Kamu pakai bajuku, aku pakai bajumu. Kita bikin suatu hal yang baru. Cuman kan kalau kayak gitu aku nggak tuker-tukeran sama yang satu kampus gitu. Yes. Jadi nanti kalau ketahuan kan. Iya, ketahuan ya berarti. Ya sebenarnya kan baju kan ada banyak ya, nggak satu tok kan. Sama dari kampus lain atau sama dari tetangga desa atau apa. Kita tuker-tukeran baju. Oke, wah ternyata cara untuk menyelamatkan lingkungan itu juga mudah banget ya. Kita bisa pinjam-pinjaman baju itu juga sebagai sebuah langkah positif begitu untuk menyelamatkan lingkungan dari banyaknya pakaian-pakaian bekas yang menumpuk dan tidak bisa didaur ulang.
Oke, tapi kalau kita ngobrolin dari sudut pandang merek-merek besar itu gimana menurut kamu? Kalau misalkan semua orang pada pakai thrift? Sebenarnya ada dua perspektif sih, Mbak. Kalau menurutku dari pihak konsumen sendiri nih, konsumen kan juga mikir kalau kita beli baju yang baru-baru terus, nanti kan sampah-sampah baju yang lama menumpuk tuh, atau terbuang sia-sia, atau bahkan jadi sampah terus mencemar lingkungan lagi. Cuman ya tidak menutup kemungkinan boleh beli yang baru, tapi ya kita sempetin juga lah kita pakai yang sustainable gitu. Oke. Pinjem atau warisan dari kakak-kakaknya. Iya. Nah terus dari sudut pandang produsen, dari sudut pandang produsen sendiri kan ya kita mencoba lah yang tadinya kita membuat pakaian pakai barang-barang yang baru semua, coba bikin yang baju-baju bekas itu nanti di mix and match kan gitu. Jadi nanti biar jadi suatu karya yang baru atau jadi suatu pakaian yang baru. Jadi untuk produsen sendiri sebenarnya ada celah untuk masuk ke sini, yaitu dengan ya membuat barang-barang mereka itu dari item-item yang bekas gitu ya. Iya. Bahkan kalau menurutku sendiri kan aku punya prinsip gini, Mbak. Aku itu kalau beli pakaian itu nggak lihat kainnya dari apa atau apa, yang penting wah ini dilihat enak nih. Iya, bagus, cocok, nyaman, pantas. Entah itu pakai bahan-bahan yang baru atau bahan-bahan bekas pun. Oke, jadi intinya pakaian selaginya masih layak dipakai, ya masih bagus gitu ya. Dan kalau misalkan untuk para produsen sekarang juga udah banyak produsen-produsen pakaian retail yang mengarah ke situ, yaitu membuat pakaiannya itu dengan kain, bahan kainnya itu dengan benang-benang hasil dari daur ulang sampah. Kan itu menjadi satu hal yang akan menjadi asa baru untuk kita kalau bumi ini tuh masih bisa untuk kita pijak selaginya kita menjaga gitu. Yang penting kita berani mulai lah. Berani mulai, bener banget. Nah, seperti yang tadi aku omongin di awal nih pemirsa, kalau si Ihsan ini nggak hanya juara 2 Sustainable Fashion dari Tourist Information Center Kota Pekalongan, also dia itu jadi juara dance. Jadi pokoknya prestasinya dia tuh banyak banget di bidang dancing gitu ya. Mau tahu dancingnya apa? Jadi jangan kemana-mana, di Inspirasi Prestasi aja, inspires you. Kamu ngedance-nya tuh ngedance apa? Apakah hip hop atau apa? Kalau aku lebih ke ballroom sama Latin ya, Mbak ya. Jadi di dance sports ini kan ada banyak kategori tuh, ada tradisional, hip hop, breaking, terus ada standar juga atau ballroom sama Latin. Nah, aku di Latinnya sama di ballroom. Oh, jadi kamu Latin, Latin sama ballroom. Bisa diceritain bedanya kedua jenis tarian itu di mana? Yang pertama, kalau Latin itu kita gerakannya lebih energik ya, lebih energik. Terus kalau yang ballroom itu kayak pangeran-pangeran Eropa gitu loh. Jadi ada dua perbedaan yang signifikan juga. Tapi aku belajar semuanya kok. Nih ngomong-ngomong, kan kamu katanya baru 1 tahun di dancing ini. Ceritanya gimana tuh? Kan kayaknya background kamu tuh banyak ya, ada teater juga, ada tradisional juga. Tradisional, mahasiswa juga iya. Terus tiba-tiba bisa nyemplung ke dance Latin sama ballroom itu gimana? Yang pertama itu dari bulan Januari. Bulan Januari itu waktu kampus liburan ya, Mbak ya. Waktu kampus liburan aku tuh gabut ngapain gitu ya. Terus ada temen nih yang bikin story kayak masih dansa gitu. Aku nyoba dong ikut. Mas, aku boleh ikut nggak? Boleh, sini aja ke stadion. Nah pas ikut ke stadion nggak lamanya ada pemberitahuan bahwa oh ya ini nanti yang latihan di sini atau dansa di sini kita peruntukkan untuk perlombaan ya. Jadi kaget sih, Mbak. Yang tadinya baru ikut langsung buat perlombaan gitu. Itu tahun berapa itu? 2022. Oh my god, terus? Iya, waktu itu ada pengumuman bulan Maret ada kejur prof. Kan dari Januari ke Maret semuanya
ada 3 bulan. Yes. Nah, 3 bulan kan waktu yang sangat singkat ya. Apalagi waktu itu latihannya kayak Jumat Minggu gitu. Nah, aku sebagai peserta yang baru ikut juga, nyoba lah gimana gitu. Ditelateni, coba telateni. Ketika ada pemberitahuan lagi bahwa Kejurprov diundur 2 bulan. Itu udah lumayan lah buat persiapan gitu ya. Terus hari H waktu lomba Kejurprov di Semarang itu nyoba aku couple sama ada temanku Cik Marcel itu alhamdulillah dapat juara 1. Wow, belum ada 1 tahun menginjakkan kakinya di dancing, kemudian kamu langsung dapat juara 1 kejuaraan provinsi. Kalau ngomongin soal prestasimu di sini, paling baru itu apa? Kalau paling baru masih kemarin nih Mbak, buat Praporprov. Praporprov aku alhamdulillah masuk kualifikasi. Wow, masuk kualifikasi berarti nanti fix 2023 Iya, Porprov. di Oh my Patiraya. God. Patiraya. Itu nanti kamu akan membawakan Latin atau ballroom? Aku ke ballroom lagi karena kemarin di Praporprov aku di ballroom. Oh. Kayak apa ya? Ketika kan awalnya aku belajar di Latin. Di Latin terus ada yang belajar ballroom, aku nyoba ikut deh. Ternyata wah, asikan ballroom ya. Oh gitu. Pindah lah ke ballroom. Asikan ballroom karena apa? Apa karena lebih slow, lebih gimana? Karena yang pertama terlihat lebih gagah gitu Mbak. Kayak Oke. pangeran Eropa lebih gagah. Oke, jadi Terus- kayak Prince Charming gitu Iya. ya dari Disneyland. Terus dari segi pakaiannya juga aku lebih suka yang ballroom karena Oke. kan pakai tuxedo juga kan. Jadi kayak oh iya sih lebih inilah ya, gitu ya. Lebih terlihat gagah. Ini lebih terlihat gagah, berwibawa gitu ya. Oke. Oke, kalau tadi kan kamu kan ini ya udah lolos Porprov nih, berarti bakalan maju ke Porprov 2023. Nah, itu kamu mau ngebawain Latin atau ballroom? Nah, kalau aku lebih ke ballroom sih. Oh, gitu. Ya tapi nggak tahu juga nanti tergantung coach masukannya aku ke ballroom lagi atau ke Latin lagi. Karena kan kayak perlombaan gitu lihat peluang juga Mbak. Nanti yang masuk kira-kira yang masuk siapa aja ya gitu. Nanti aku masuk di situ. Gitu. Karena juga aku lebih nyaman di ballroom sebenarnya. Emang lebih kamu banget kalau Iya. ballroom ya. Oke. Terus sejauh ini persiapan yang kamu lakukan sama partner kamu itu masih dalam tahap apa nih untuk Porprov nanti? Masih ke latihan fisik sih. Oke. Karena kan ini ada berapa bulan lagi ya? Ada sekitar 9 bulan. Iya. Nanti kalau nggak salah dilaksanakan 9 September 2022 di Patiraya. Oke, September 2023. 2023 di Patiraya. Ya saking semangatnya pengen langsung cepet-cepet ya, padahal bulannya udah angus. Oke. Wah, semoga kamu sama Cik Marcel berarti ya? Kalau di Porprov? belum tahu nanti. Oh, belum tahu pasangan sama siapa. Atau solo lagi atau couple lagi. Oh, oke. Pokoknya nanti kamu solo ataupun nanti sama partnernya bisa membawa Kota Pekalongan, bisa meraih medali emas ya di cabangnya nanti Porprov 2023. Atlet yang kalau bisa dibilang baru seumur jagung kamu itu ya. Tapi prestasinya udah seumur apa nih? Seumur pohon randu kali ya, udah tua banget ya. Kayak banyak banget prestasinya. Tadi berarti total tentang dancer ini ada berapa medali yang udah kamu raih, San? Dalam perlombaan sendiri aku udah ikut 4 event. Yang pertama Kejurprov aku dapet juara 1 sama juara 6. Yang kedua habis Kejurprov tuh kan Pekalongan alhamdulillah dapat banyak medali. Jadi kayak dari pihak ketuanya, pihak PIOD-nya itu kan kayak bangga banget. Nah, terus bulan selanjutnya tuh kebetulan ada Kejurnas. Jadi Kota Pekalongan ikut Kejurnas semua di Palembang. Nah, habis itu di Palembang karena ya mungkin masih baru juga ya. Aku masih nyampenya cuma di semifinal. Udah keren banget sih. Semifinal berarti 8 besar. 12 besar. Oh, 12 besar. Tapi 12 besar dengan banyaknya peserta sebegitu banyaknya, nasional Palembang lagi. Kayaknya itu emang langkah bagusan, bukannya ya
belum juara enggak, tapi menurut aku udah 12 besar itu langkah awal yang sangat bagus. Pokoknya dinanti-nantikan sekali untuk nanti porprofnya dulu nih biar gol ya kan. Terus habis itu nanti nyoba lagi yang nasional. Waduh, ngobrol sama Ihsan emang banyak banget ya yang bisa diselami gitu. Dari mulai fashion, dari mulai masalah lingkungan, kita juga ngebahas sampai masalah seninya yaitu dancing. Oke, San, thank you banget ya buat hari ini. Pokoknya terus berkarya melalui fashion, melalui dance, melalui apapun yang kamu suka. Terus sebarkan nilai-nilai positif ke anak-anak muda. Oke, itu tadi inspirasi prestasi kali ini. Semoga menginspirasi, karena inspirasi prestasi inspires you. See you in the next episode. Bye!